Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, Magister Sains. Izinkan kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Nama Aldel Surasya Putra dengan NIM 15136200022 dan nomor absen 05. Nama saya Alfani Wada Sarjono dengan NIM 15136200049 dan nomor absen 08. Nama saya Ayu Nuraliza dengan NIM 15136200052 dengan nomor absen 13. Cindy Angelika Benita dengan NIM 1513620018, nomor hadir 16. Nama saya Erlangga Prasetyo dengan NIM 1513620010 dan nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Riandin, absen 32 dengan NIM 15136232. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK ditetapkan melalui 1. Kemendiknas nomor 23/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang diwajibkan diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Yang kedua, Kemendiknas nomor 45/U/2002 tentang kurikulum pendidikan tinggi menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Yang ketiga, keputusan Dirjen Dikti Diknas nomor 43/Dikti/Cap/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, bahwasanya beban studi untuk mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa masing-masing sebanyak 3 SKS. MPK merupakan suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara umum, kurikulum berbasis kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal 1. Menguasai ilmu dan keterampilan tertentu. Yang kedua, menguasai penerapan ilmu dan keterampilan dalam bentuk kekaryaan. Yang ketiga, menguasai sikap berkarya secara profesional. Yang keempat, menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat. Keempat, kompetisi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan dengan menetapkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal pendidikannya sebagai cara-cara penemuan pisau analisis atau a method of inquiry dalam memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional berkembangnya potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sebagai kelompok MPK diharapkan dapat mengemban misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional tersebut.
Dalam kurun dasawarsa terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batasan kerahasiaan di negara kita. Bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup. Mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya, sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial, bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia. Tarik ulur yang memicu ketegangan saat ini sedang terjadi dalam faktor internal setiap bangsa, antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa dengan adanya kekuatan nilai-nilai asing yang telah dikemas oleh teknologinya. Disorientasi nilai terjadi saat masyarakat menghadapi masa transisi dan transformasi. Dalam masa transisi terdapat peralihan dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dari tipologi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dari masyarakat paternalistik ke arah masyarakat demokratis, dari masyarakat feodal ke masyarakat egaliter, dari makhluk sosial ke makhluk ekonomi. Dalam proses transisi ini menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia mengalami kegoyahan konseptual tentang prinsip-prinsip kehidupan yang telah lama menjadi pegangan hidup, sehingga timbul kekaburan dan ketidakpastian landasan pijak untuk mengenali dan menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Distorsi nasionalisme merupakan suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa kesedihan mereka untuk hidup eksis bersama, menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Fenomena yang kini berkembang adalah rasa saling curiga dan menjatuhkan sesama. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan oleh hampir seluruh bangsa di dunia dengan menggunakan nama seperti civic education, citizenship education, democracy education. PKN memiliki peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Menurut rumusan Civic Internasional, bahwa pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan civic kultur. Untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah, inilah satu tujuan penting pendidikan civic maupun citizenship. Untuk mengatasi political apatism demokrasi, semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian.
dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasi negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan 1. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. 2. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. 4. Mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai 1. Nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Ketiga, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia. Mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Nilai persatuan dalam persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan. Keempat, nilai kerakyatan. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, berevolusi sendiri dengan leluasa. Sila keempat ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi berkeadaban. Yang kelima, nilai keadilan sosial. Dalam sila keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, keadilan komunikatif, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam kasus. Dalam presentasi ini kita mengambil kasus yang berjudul Predator Fetis Kain Jarik dipastikan mahasiswa UNAIR. Surabaya. Viral seorang mahasiswa di Surabaya menjadi korban predator fetis kain jarik yang berkedok riset akademik. Sang predator merupakan mahasiswa akhir di Universitas Airlangga atau UNAIR, Surabaya. Garis besar kasus ini, pelaku yang dijuluki predator diduga memiliki fetis atau kelainan seksual yang mendapat kepuasan dengan melihat objek seksualnya dibungkus oleh kain jarik. Si predator meminta korban-korbannya membungkus dirinya sendiri, seperti dikafani, lalu difoto dan divideokan. Kemudian foto atau video tersebut dikirim kepada dirinya. Ketua Pusat Informasi dan Humas Suko Widodo pun membenarkan kasus tersebut. Pelaku yang diketahui bernama Gilang merupakan mahasiswa akhir di Fakultas Ilmu Budaya atau FIB, UNAIR. Mahasiswa itu benar adanya. Yang bersangkutan itu ada catatannya. Dia semester 10, kata Suko kepada wartawan di kampus UNAIR C. Kamis, 30 Agustus 2020.
Suko mengatakan, ketika menerima informasi tersebut, pihaknya segera menghubungi pelaku. Pihak FIB juga baru saja melakukan sidang komisi etik terhadap informasi tersebut. Belum pernah ada yang melapor. Jadi, pihak FIB baru tahu juga informasi dari medsos, ujarnya. Mengetahui kabar itu, UNER langsung melakukan pelacakan, namun pelaku belum bisa dihubungi. Apabila dalam pelacakan benar adanya, maka pihak fakultas akan mengambil tindakan tegas dan menyerahkan ke pihak yang berwenang. Fakultas tidak melindungi terhadap tindakan pelaku yang ditujukan di IG dan lain sebagainya. Sikap FIB tegas tidak akan melindungi perbuatan pelaku yang dinilai salah. Menurut pihak FIB, karena tidak ada laporan dari informasi tersebut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Baru setelah adanya informasi yang kuat, selesai sidang etik mengatakan itu, kata Suko. Berdasarkan informasi yang diterima, pelaku bukanlah mahasiswa yang berasal dari Surabaya, melainkan mahasiswa rantau dan tinggal di kos yang ada di Surabaya. Pasti ada tindakan pendisiplinan akademis. Kalau nanti diverifikasi, pasti ada tindakan tegas, bahkan mungkin maksimal bisa dipecat atau apa. Tentu kita lacak dan verifikasi kebenarannya, lanjut Suko. Sekarang, Dewan Etik sedang mengumpulkan fakta-fakta itu. Tapi keputusan sementara, mereka sudah punya catatannya. Ukas Suko. Perubahan pendidikan ke masa depan. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional, berkembangnya potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Maka dari itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi perkembangan kepribadian mahasiswa menuju masa depan untuk menjadikan mahasiswa yang memiliki akhlak dan ilmu bermanfaat agar tidak terjerumus ke arah yang negatif. Seperti pada kasus fetis kain jarik. Hal tersebut merupakan contoh kelainan kepribadian mahasiswa. Dinamika internal bangsa Indonesia. Faktor eksternal berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme, mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Faktor internal yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia itu sendiri. Kenyataan seperti ini muncul dari kesalahan sebagai masyarakat dalam memahami Pancasila. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Dari faktor eksternal, dapat disimpulkan bahwa pengaruh globalisasi dapat berdampak negatif. Contohnya seperti kasus fetis kain jarik yang melibatkan seorang mahasiswa. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Dari faktor internalnya, kita jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal di media sosial sekalipun kakak tingkat. Karena dari situlah penyebab kasus fetis kain jarik tersebut. Jadi kita harus lebih berhati-hati kepada orang asing. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. 2. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 3. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. 4. Mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pelaku memiliki moral dan iman yang lemah. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan keimanan dan moral kita agar tidak mudah terjerumus ke hal yang negatif.
Pancasila sebagai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Paham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi paham ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan, sekularilisme keilmuan, antroposentrisme, dan kosmosentrisme. 2. Nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan pengendalian ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. 3. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia esensinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan, konsistensi, konsensivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. 4. Nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mengimbangi otodimika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi paham egoisme keilmuan atau puritanisme, otonomi keilmuan, liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan. 5. Nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Dari kelima peran nilai-nilai dalam setiap Pancasila, kita dapat menyimpulkan bahwa dari sila pertama, pentingnya memperluas ilmu pengetahuan agar kita tidak terjerumus ke hal negatif. Sila kedua, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sila ketiga, pentingnya peran orang tua dalam mengedukasi anak agar tidak terjerumus ke hal negatif. Sila keempat, semakin berkembangnya teknologi, maka kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Karena kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial, kita bisa saja menjadi korban atau pelaku. Yang terakhir, sila kelima, yaitu faktor masyarakat juga berpengaruh perilaku kita, karena jika di sekeliling kita adalah orang baik, maka kita juga akan baik, begitupun sebaliknya.